Desa Banten Story yang tentunya setia menemani konten-konten yang inovatif dan juga inspiratif. Kali ini bersama saya, Amel Dharma, dalam program SOS Sajian Obrolan Santai. Kembali lagi bersama saya Amel Dharma dalam program SOS Sajian Obrolan Santai. Kali ini kita akan membahas tentang tema yang sangat menarik, yaitu tentang mitigasi bencana. Apa sih mitigasi bencana itu? Mitigasi bencana itu adalah segala bentuk upaya untuk mengurangi resiko bencana. Tentunya seperti yang kita tahu di Banten ini, terutama di daerah selatan, itu kerap sekali terjadi yang namanya bencana alam, seperti longsor, banjir, dan yang terparah yaitu tsunami pada tahun 2019 yang terjadi di daerah Pandeglang. Kali ini saya tidak akan membahas sendiri, kita akan kedatangan tamu yang sangat luar biasa, narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Andra Sony. Beliau adalah seorang Ketua DPRD Provinsi Banten. Selamat datang, Bapak. Assalamualaikum. Gimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Pak ya. Sebelum kita membahas lebih dalam nih Pak, mungkin kita lebih pengen tahu dulu nih, bagaimana sih latar belakang Bapak hingga Bapak itu memutuskan untuk terjun ke dunia politik, dan juga sebelum kita ngobrol lebih lanjut, boleh dibuka maskernya dulu ya Pak? Ya, terima kasih. Biar kelihatan senyumnya juga nih Pak. Terima kasih. Biar lebih enjoy. Jadi sebelum kita lanjut ke pembahasan yang akan kita bahas itu tentang mitigasi bencana, kita pengen tahu dulu nih, ada pepatah kan Pak ya, namanya itu tak kenal maka tak sayang. Jadi aku sendiri pun pengen tahu dulu nih latar belakang Bapak seperti apa. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Saya Andra Sony. Kalau di DPRD berarti kan saya politisi ya, karena DPRD itu adalah lembaga politik. Artinya ada 85 anggota DPRD, latar belakangnya semua adalah politisi. Mereka terpilih dan mereka terpilih karena ada di partai politik dan mengikuti kontestasi politik namanya pemilu. Saya lahir di Payakumbuh 45 tahun yang lalu, tepatnya Agustus tahun 1976. Payakumbuh itu nama satu kota madya di daerah Sumatera Barat. Dan kemudian saya tinggal di wilayah Jawa Barat, tepatnya atau sekarang sejak 20 tahun yang lalu menjadi wilayah Banten, itu di daerah Ciledug, Tangerang. Dan kemudian di Ciledug, Tangerang itulah yang menjadi dapil saya dan basis suara pemilih saya, sehingga saya terpilih menjadi anggota DPRD sejak tahun 2014. Kalau pendidikan, pendidikannya latar belakangnya ekonomi. Saya lulusan diploma 3 di STIE Bakti Pembangunan. Dan alhamdulillah dalam waktu dekat, pas besok saya akan mengikuti ujian skripsi. Mungkin bagi orang-orang ya udah umur 45 kok baru mau skripsi gitu. Dan alhamdulillah saya akhirnya, kalau diberi kelancaran besok, saya bisa menyelesaikan S1 saya yang tertunda hampir 20 tahun. Wah, luar biasa. Walaupun saat ini sudah bergelut di dunia politik, tapi tetap ya Pak ya, mementingkan pendidikan. Ngomong-ngomong lagi hujan nih, untuk pemirsa gak apa-apa ya, suaranya agak-agak samar gitu. Yang penting kita ngobrol santai bareng narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Andra Sony. Apakah Bapak masuk ke dunia politik ini ada rasa kesenangan kah dari diri sendiri, atau apa yang memicu Bapak untuk menjadi seorang politikus? Iya, sebelum jadi umur 45 kan saya pernah muda juga. Wah, jadi dalam proses perjalanan kehidupan itu saya menemukan banyak hal, dan diawali di masa usia sekolah saya juga sudah aktif di kegiatan-kegiatan diskusi-diskusi, tapi tidak formal ya, artinya bukan di kampus. Dan kemudian saya besar di lingkungan di daerah Jakarta itu,
Saya besar di lingkungan yang pada masanya itu otoriternya pemerintahan di zaman Orba itu kami rasakan, sehingga kami atau saya dengan kawan-kawan itu banyak memperhatikan terkait dengan politik pada zamannya. Dan kemudian saya sih tidak pernah punya cita-cita untuk jadi politisi, tapi perjalanan hidup membawa saya akhirnya menjadi anggota DPRD. Jadi kalau ditanya Pan udah punya kantor, sudah punya usaha, mau ngapain gitu kan? Nah itu juga saya nggak bisa jawab secara spesifik kenapa, tapi yang pasti ada panggilan gitu, ada panggilan atau ada keinginan memang untuk mengerjakan hal lain yang bisa bermanfaat bagi orang banyak. Itu sih sebenarnya dasar yang membawa saya kenapa kok bisa terjun di dunia politik. Dan berikutnya setelah terjun di dunia politik langsung mencalonkan diri sebagai anggota DPRD dari Partai Gerindra, dan alhamdulillah terpilih. Saya nggak punya pengalaman sebelumnya, dan ternyata pengalaman sebagai wira swastawan yang biasa berinteraksi dengan orang-orang baru di sekitarnya membuat saya bisa membangun tim dan terpilih di periode pertama dan periode kedua. Jadi nggak ada cita-cita yang saya besok mau jadi politisi, saya mau jadi anggota DPRD, nggak, ini mengalir saja. Kalau saat ini kan lagi maraknya kayak corona atau COVID-19 nih Pak ya. Untuk kegiatan Bapak sehari-hari apakah ngaruh tuh Pak si corona itu? Pengaruh ya, pengaruh. Saya itu hobinya nongkrong juga loh. Wah, suka nongkrong juga ya Pak? Saya suka nongkrong, makanya kalau ngeliat kalian yang muda-muda ini jadi inget gitu. Ya, tapi Bapak kan awet muda Pak. Ya, awet muda ya? Tapi perutnya nggak muda-muda ya. Oh. Jadi terganggu ya, bukan terganggu. Awal-awal ya kaget juga lah. Karena sebagai anggota DPRD, kami itu terbiasa berinteraksi dengan konstituen, dengan masyarakat pemilih. Dan saya salah satu atau teman-teman yang lain juga biasanya tinggalnya itu di daerah pemilihan, sehingga kita bisa setiap hari berinteraksi dengan masyarakat. Nah, karena adanya COVID ini tentu ya kita membatasi. Dan awal-awal kesan sombong yang kelihatan, padahal sebenarnya bukan, tapi lebih karena kita harus menjaga protokol kesehatan. Namun kesini-sininya kan sudah mulai agak longgar, tapi belakangan ini sejak kemarin setelah Lebaran mulai lagi kan ya, COVID mulai makin menggila lagi, sehingga ya sangat harus hati-hati, dan itu akan membatasi aktivitas saya dan kawan-kawan. Oke, berarti kurang efektif ya Pak ya karena corona ini ya untuk aktivitas. Ya kurang ya, harus kita akui ya, kita nggak boleh sok-sokan bilang bahwa oh biasa aja kalau ada corona, nggak, terasa sekali ada efeknya. Untuk selain kegiatan usaha dan juga sebagai politikus, apakah ada organisasi yang Bapak tekuni itu? Secara kegiatan hobi paling ya, tapi tidak secara organisasi. Saya hanya aktif di partai politik, di Partai Gerindra sebagai salah satu pimpinan di Provinsi Banten. Saya sekretaris di Dewan Pimpinan Daerah Gerindra Provinsi Banten. Lainnya kegiatan organisasi saya nggak terlalu banyak. Baik teman-teman, jadi itu adalah latar belakang dari Bapak Andrasoni yang sedikit kita tahu ya. Untuk selanjutnya kita di sini akan langsung membahas tentang mitigasi bencana. Untuk awalan nih Pak, saya ingin tanya, di Banten ini untuk sistem penanggulangan bencana di Banten itu menurut Bapak apakah sudah baik atau masih banyak yang harus dibenahi Pak? Ya, bicara tentang sistem. Tahun 2015 kami di DPRD itu membahas satu rancangan perda tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Banten, dan kemudian perda tersebut telah disahkan dan kemudian diberikan nomor 1 tahun 2015. Jadi ada perda nomor 1 tahun 2015 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Banten. Dan menurut saya sistem atau perda tersebut sudah sangat baik ya. Tinggal bagaimana pelaksanaan dari perda tersebut. Jadi kalau bicara tentang sistem, mestinya sudah cukup saya rasa. Untuk pelaksanaannya sendiri itu apakah dari pemerintah sudah maksimal atau memang sedang diusahakan Pak? Nah ini yang jadi
apa ya? Saya melihatnya begini. Saya melihatnya bahwa regulasi sudah cukup. Namun dari sisi anggaran ini belum maksimal ya. Terus kemudian karena di situ bunyinya masih sesuai kemampuan keuangan daerah. Jadi nggak ada batasan harus berapa. Kemudian saya lihat dalam prakteknya kalau ada bencana itu lebih kepada komandan lapangan ya. Saya melihat komandan lapangan. Jadi sebenarnya kepala BPBD itu kan komandan lapangan. Artinya dia memiliki kewenangan untuk mengkoordinir semua potensi-potensi yang ada di OPD. Jadi organisasi perangkat daerah lain itu dalam situasi bencana itu sudah menjadi beliau bisa menjadi komandannya, tapi dalam prakteknya belum, saya lihatnya belum. Jadi masih ada pakeueuh, kemudian lambatnya koordinasi, kemudian jalan sendiri-sendiri, sehingga saya pikir ya memang komandan atau fungsi BPBD ini yang harus kita maksimalkan. Oke. Untuk ini ya Pak, karena kan kalau di daerah Banten ya, terutama di bagian selatan itu kan kerap sering terjadi seperti longsor, banjir. Nah, mitigasi bencana apa yang harus dilakukan oleh Pemda? Di dalam perda tersebut kan sudah diatur sebenarnya terkait dengan mitigasi bencana. Jadi mulai dari pra bencana gitu, kemudian tanggap darurat, kemudian rehabilitasi. Jadi ada 3 tahapan tersebut. Nah sebenarnya itu sudah diatur baik, bahkan juga diatur bahwa daerah-daerah yang memang rawan bencana itu nggak boleh ada penduduk di situ membangun pemukiman, kemudian nggak boleh kawasan industri di wilayah tertentu. Itu detail ada di perda tersebut. Jadi kalau kita komit gitu melaksanakan perda tersebut, ya insya Allah sebenarnya potensi penanggulangan bencana di wilayah kita yang memang notabene memang merupakan daerah rawan bencana bisa terlaksana dengan baik. Tinggal bagaimana kita pemerintah berkomitmen menyelenggarakan penanggulangan bencana ini sesuai dengan amanat Perda nomor 1 tahun 2015. Oke, baik. Ngomongin perihal longsor Pak, kemarin tuh kan kita sempet happening banget nih berita soal tambang emas ilegal yang terjadi di Gunung Liman ya, sampai untuk yang suku Baduy itu ya, sampai dia rame di media sosial itu rame sekali berita tentang Gunung Liman itu. Nah, menurut Bapak itu seperti apa Pak? Ya, tanggapannya. Prihatin ya yang pasti. Kita prihatin kondisi itu terjadi dan kita berharap pihak-pihak terkait mampu menindak daripada perusak lingkungan tersebut, bahwa memang kita harus bangga sebenarnya kita ada penjaga alam dari suku Baduy yang mempunyai komitmen dalam menjaga lingkungan, bahkan mereka terus secara turun-temurun menjaga. Dan kemudian kemarin sempat viral bagaimana mereka sampai menangis. Ada penambang liar yang merusak alam mereka, dan menangisnya mereka itu karena meyakini bahwa bencana akan segera datang. Oleh karena itu kita minta kepada pihak-pihak terkait dalam hal ini, pengelola hutannya, yang penanggung jawabnya, dan pemerintah pusat, kemudian pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, dan juga para penegak hukum untuk bisa menegakkan aturan seadil-adilnya dan setegas-tegasnya agar hutan kita terlindungi, alam kita terlindungi, bencana ini bisa kita cegah. Apakah ada langkah-langkah dari pemerintah terkait berita tersebut? Apa sudah ada upaya? Ya ini saya kemarin sempat bicara juga dengan Kapolda. Kapolda sampaikan bahwa mereka sudah menindaklanjuti dan sudah ada tersangkanya juga kan untuk terkait dengan permasalahan yang sempat viral tersebut. Tapi harus kita lihat juga bahwa terkait dengan kewenangannya juga harus sama-sama berkoordinasi. Jadi jangan saling melempar gitu. Jadi Kabupaten Lebak katakan melempar ke provinsi, kemudian provinsi melempar kepada pemerintah pusat. Jadi ini mesti sama-sama karena efeknya pasti akan kita rasakan bersama-sama. Jadi sudah ada penindakan dari penegak hukum, dan mari kita sama-sama mengawal, dan kemudian mari bersama-sama kita memberikan informasi bila mana kita mendengar, melihat
dan mendapat informasi terkait dengan perusahaan-perusahaan di Gunung Liman. Oke, berarti sampai saat ini untuk pemerintah sendiri sudah mengupayakan ya Pak ya? Ya. Sampai semaksimal ya mungkin. maksimal tentu ya, kalau bicara maksimal itu kan nggak ada alat ukurnya ya, karena ternyata terbukti kan masih terjadi, pernah terjadi ya, dan mudah-mudahan tidak lagi terjadi di Gunung Liman dan di tempat-tempat lain. Oke, selanjutnya Pak, saya ingin menanyakan selain tambang emas ya, kita ngobrolin perihal kawasan industri di bagian Cilegon ya, tentunya di situ. Itu kan benar-benar dekat sama pesisir pantai yang nggak terlalu jauh gitu. Untuk potensi menjadi tsunami kimia itu kan pasti sangat berbahaya sekali ya Pak ya. Nah, untuk pemerintah sendiri apakah ada atensi gitu, untuk upaya untuk sebelum itu terjadi, ada upaya-upaya dari pemerintah? Belakangan kan sempat ya, belakangan kan muncul berita terkait dengan potensi tsunami yang disebut megatrust ya kalau nggak salah. Iya, megatrust. Jadi tentunya berita tersebut muncul sekarang setelah kawasan industri itu tumbuh di sana dan kemudian menjadi sumber penghidupan dan kemudian menjadi penggerak ekonomi di Provinsi Banten. Dan tentu pemerintah memberikan atensi terhadap permasalahan ini dan terus berkoordinasi mempersiapkan mitigasi bencana ya, karena di situ kan juga ada mitigasi bencana non alam yang sudah diatur, sebenarnya lengkap diatur di perda tersebut ya. Saya nggak hafal satu persatu, tapi intinya di perda tersebut ada di ini lengkap gitu kan, karena perda kan juga mengacu kepada ini mitigasi dari pusat. Tapi tujuannya perda tersebut adalah ingin menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Jadi niat dari perda tersebut juga sudah oke lah gitu. Karena memang kalau misalnya terjadi tsunami kimia pun itu dampaknya sangat besar ya tentunya. Iya, kalau kita bayangkan tsunami ya, kalau kita membayangkan yang ngeri ya Pak, ngeri aja gitu kan. Kadang-kadang yang namanya bencana itu kan ya siapa yang duga gitu kan, tapi tentu kita sebagai penyelenggara pemerintahan daerah ya tentu mesti menyiapkan mitigasi bencana, dan makanya saya sampaikan di awal tadi bahwa semuanya sudah kita persiapkan melalui peraturan. Jadi dari pemerintah pusat juga sudah punya panduan aturan, dan kemudian kita melahirkan Perda nomor 1 tahun 2015 tersebut. Jadi kalau kita sebagai penyelenggara pemerintahan daerah komit gitu melaksanakan perintah-perintah dalam Perda tersebut, insya Allah tujuan kita penyelenggaraan penanganan bencana itu akan bisa maksimal. Jadi ya jangan dibayangkan yang serem-seremnya terus. Tapi gitu kan. Ya, takut Pak. Ya pasti ya, kita pasti takut. Saya juga takut ya kan. Karena kita nggak jauh sih, Serang Cilegon juga kan. Iya. Tapi kan nggak mungkin kita pindah juga kan dari sini. Tapi tidak menutup tidak kita pungkiri bahwa kawasan industri pun kan bisa membuka lapangan pekerjaan ya Pak ya. Jadi memang ada sisi ada seremnya dan ada sisi bagusnya gitu ya. Ya, kelebihan daripada Cilegon itu ya adalah untuk industri-industri besar seperti tersebut. Jadi kita harus merasa bersyukur, kita harus merasa beruntung memiliki wilayah yang menarik bagi investor. Ya, benar, Pak. Nah, namun betul kita harus menjaga dan kemudian kita harus mempersiapkan mitigasi bencana bila mana baik dalam keadaan biasa ya, atau mungkin dalam keadaan tsunami dan lain-lain. Tapi mudah-mudahan ya, artinya kalau saya sih selalu berpikirnya positif saja, bahwa kita semua kan membahas ini tentunya sebelum kita bahas sudah ada yang membahas duluan. Benar, Pak. Dan saya meyakini bahwa baik pelaku usaha kan juga sudah mempersiapkan. Mereka kan juga merencanakan sebuah bisnis juga bukan keinget langsung dikerjakan, tapi memang melalui sebuah kajian dan lain-lain. Makanya pilihannya jatuh ke daerah Cilegon dan lain-lain itu kan sudah lama. Jadi memang sudah ada kajian. Tapi dengan adanya ramalan BMKG itu kan terkait dengan megatrust yang mengerikan ya, mengerikan bukan hanya bagi kita, bagi warga Jakarta dan lain-lain. Karena memang dampaknya besar ya. Dampaknya besar, dan kemudian kan itu pernah terjadi juga di negara-negara industri besar seperti di Jepang dan lain-lain.
ya kita bisa belajar dari mereka. Jadi memang ada kajian-kajiannya sebelum para pabrik-pabrik itu Iya, dibangun ya Pak ya? Saya meyakini ya, karena orang berbisnis itu kan pasti punya perencanaan ya. Kemudian kita membuka kawasan di situ kan juga punya perencanaan. Ada analisa-analisa secara akademis dan lain-lain. Saya meyakini itu. Oke, ditambah pemerintah pun berupaya ya atas mitigasi bencana itu ya Pak ya? Ya, pemerintah berupaya dan kita lihat sendiri ya, selama kawasan industri itu dibangun kan alhamdulillah sampai dengan hari ini ya saya rasa masih baik-baik saja gitu kan. Tapi benar mengantisipasi itu menjadi sebuah keharusan. Oke, memang sebenarnya Provinsi Banten ini sangat luar biasa ya Pak. Kita itu punya kawasan industri, pusat perbelanjaan di Tangerang Raya ya. Lalu ada pusat pariwisata, Pandeglang, Anyer. Lalu kalau di Kota Serang itu ada wisata religi ya Pak ya. Sebenarnya memang sudah luar biasa sekali ya Pak untuk Banten sendiri. Ya sebagai warga Banten kita wajib bersyukur ya. Pertama kita nggak jauh dari Jakarta. Sehingga kita akan menjadi semacam etalase ya, semacam etalase. Jadi kawasan industri mungkin yang terbesar di Indonesia adanya di Provinsi Banten, ya jumlah pabrik-pabrik juga ada. Tapi memang belum berbanding lurus gitu kemanfaatannya buat warga Banten. Tingkat pengangguran kita masih yang paling tinggi. Kemudian usia sekolah kita baru sampai 9 tahun. Bahkan belakangan sejak pandemi ini sudah mulai juga anak-anak nggak putus sekolah dan memilih bekerja dan sebagainya. Jadi keberuntungan kita di Provinsi Banten yang dekat dengan Jakarta, kemudian potensi alam yang luar biasa belum bisa kita optimalkan. Sehingga ya kita berharap mudah-mudahan pemerintah kita semua mampu mengoptimalkan potensi-potensi tersebut untuk kemaslahatan masyarakat dan kemudian menjaga potensi-potensi tersebut agar jangan menjadi bencana. Ya. Untuk tadi kita sedang membahas tsunami apa ya. Banten juga kan memiliki sejarah terjadinya tsunami itu pada tahun 2018, 2018. Lalu tentunya Desember. Itu harus menjadi atensi dong ya Pak ya. Dalam menghadapi kembali itu nanti bagaimana dari shelter tsunami dan peralatan pendeteksi tsunami itu apakah sudah layak atau belum? Jadi kalau bicara tsunami bukan dari 2018 saja kalau di Banten ya. Jadi ada Gunung Krakatau meletus itu baik di zaman purbanya maupun di zaman penjajahan Belanda dulu itu kan akibatnya luar biasa dampaknya ya. Mungkin karena kita berita-berita belum secanggih sekarang. Dan kemudian terakhir di bulan Desember 2018 terjadi tsunami diakibatkan longsornya anak Gunung Krakatau. Itu efeknya sampai ratusan orang kehilangan. Dan kemudian rusaknya infrastruktur yang ada di wilayah selatan. Kemudian apakah peringatan dini, sistem peringatan dininya sudah ini? Yang saya dapatkan informasi justru ada yang rusak. Ada yang rusak dan kemudian jumlahnya juga nggak mencukupi untuk panjang pantai yang sampai lebih dari 560 km. Jadi kemarin saya juga itu kan wilayahnya wilayah kewenangan daripada pemerintah pusat. Dan saya berharap pemerintah Provinsi Banten dapat berkoordinasi agar kebutuhan terhadap alat pendeteksi dini tsunami itu bisa dioptimalkan di Provinsi Banten. Karena memang itu sangat penting ya Pak ya? Ya penting dan kemudian wilayah Banten juga wilayah pantainya atau wilayah lautnya juga merupakan wilayah laut yang sangat sibuk ya. Sangat sibuk dan kemudian juga salah satu jalur perekonomian utama Republik ini. Jadi memang harus kita antisipasi dengan segala yang potensi yang ada. Berarti pemerintah ini harus lebih memprioritaskan upaya-upaya untuk menambah shelter tsunami dan juga peralatan pendeteksinya ya. Jadi harus terkoordinasi ya. Nah makanya kan saya ulang lagi nih, tujuan dari penyelenggaraan penanganan bencana itu salah satunya adalah menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Jadi terkoordinasi ini berarti kan antar pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dengan pemerintah tingkat 2 harus berjalan dengan baik. Nah kita kan punya anggota DPRD, kemudian anggota DPR RI yang di wilayah pusat dan kita punya ada anggota DPRD di wilayah kota untuk juga saling berkoordinasi. Jadi saya bisa sampaikan bahwa Perda kita sudah sangat komprehensif untuk menangani permasalahan tersebut.
sejauh ini sosialisasi pemerintah yang dilakukan soal mitigasi bencana itu udah sejauh mana dan bagaimana, Pak? Ya, gini, saya jadi ketawa nih masalah gini. Jadi saya jadi ketua DPRD itu sejak 2019 bulan Oktober. Oke. Kemudian bulan awal tahun ya 2020 kita langsung menghadapi bencana longsor. Kemudian setahun sebelumnya kita mengalami tsunami. Itu bencana alam ya. Iya. Dan kemudian bulan Maret atau awal tahun 2020 setelah longsor kita dihadapkan dengan bencana non alam. Kita menghadapi pandemi COVID-19 yang kita nggak ada persiapan, nggak ada regulasi yang mengatur ya, secara tiba-tiba, diporak-porandakannya kita dan segala macam, sehingga saat pertanyaannya tuh apakah sosialisasi dan sebagainya, saya menjadi agak pesimis. Itu telah dilakukan. Justru saat ini saya meyakini bahwa urusan COVID aja kita belum beres gitu kan, sehingga saya agak pesimis tadi. Apakah pemerintah Provinsi Banten telah mensosialisasikan perihal mitigasi yang sebenarnya diatur, lagi-lagi diatur rigid di Perda nomor 1 tahun 2015 tersebut. Karena contoh sederhana, kita punya alat di DPRD sudah menganggarkan, ya. Kemudian kita nggak ada bencana, alat ini nggak dipakai, dan kemudian saat nanti diperlukan alat ini rusak. Sudah rusak. Artinya apa? Hal-hal begitu aja masih sering terjadi gitu ya. Genset kita punya besar-besar dan mahal-mahal, ya kan, tidak dipakai, lalu pas ada bencana tidak dirawat, pas ada di bencana. Jadi sebenarnya kan harus ada proses-proses tadi, mitigasi, kemudian sosialisasi, dan kemudian ada pra-kondisi gitu, latihan dan segala macam. Makanya PR-nya banyak nih, banyak buat kita. Kita udah diuji berturut-turut ya, awal 2019 atau akhir 2018 tsunami, dan kemudian tahun berikutnya longsor. Jadi yang dari laut, yang dari gunung. Artinya kita betul-betul ditegur, dan Provinsi Banten mesti lebih siap ya, dan mesti lebih disiplin, dan mesti lebih serius dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana ini. Jadi bukan pas bencananya saja, jadi perannya juga harus sudah dipikirkan, pra-bencananya. Jadi kesiapan alat, ketersediaan alat, cukup belum alat kita dan segala macam, itu mesti dipersiapkan sungguh-sungguh. Jadi jangan sampai pas kita baru bicara tentang bencana setelah ada bencana. Iya, benar. Ya, jadi kayak reaktif gitu ya. Istilahnya seperti ini apa ya? Sedia payung sebelum hujan. Ya, sedia payung sebelum hujan lah. Ya, tadi ngomongin perihal alat, berarti kan itu harus menjadi atensi juga tuh Pak untuk pemeliharaannya. Ya, betul. Tadi saya sampaikan. Jadi tujuan perda tersebut kan salah satunya terkoordinasi. Iya. Jadi begini, Provinsi Banten, pemerintah provinsi itu Banten itu kan punya banyak traktor, punya banyak eskavator, punya banyak alat-alat berat. Iya. Dan itu ada di beberapa OPD, salah satunya adalah PUPR. Nah, saya tadi bilang kalau terkoordinasi dengan baik, komandannya yang menyelenggarakan penanggulangan bencana ini mampu bekerja dengan baik dan terkoordinasi, dan memang mempunyai leadership yang kuat yang bisa mengkoordinasikan OPD dan lembaga-lembaga vertikal yang ada di Provinsi Banten, ya saya rasa penanganan bencana akan bisa lebih baik. Makanya saya pernah dulu sempatlah menyampaikan sebuah kritik kepada pemerintah Provinsi Banten saat bagaimana menghadapi bencana itu seperti orang gagap ya. Jadi dianggap kalau setelah mengunjungi tempat bencana dianggap sudah melakukan sebuah aksi, padahal nggak cukup dengan situ. Artinya harus ada yang terkoordinasi sesuai dengan amanat tadi ya, terencana, terpadu, dan terkoordinasi, dan kemudian secara menyeluruh gitu. Baik, untuk karena kan Bapak ini sebagai Dewan Perwakilan Rakyat ya tentunya, adakah masukan dari Bapak untuk mitigasi bencana alam? Masukan-masukannya Pak? Ya jelas ya, kami berharap tadi
ya, perda yang telah kita buat bersama-sama itu dijalankan sebaik-baiknya, karena di situ ada hal-hal yang harus dikerjakan terkait dengan contoh ya wilayah-wilayah mana saja yang harus lebih diprioritaskan, melakukan pemetaan terhadap daerah-daerah yang rawan bencana, kemudian ada tempat-tempat yang harus betul-betul dilaksanakan penataan ruangnya dan betul-betul dioptimalkan pemanfaatan ruang dan lain-lain, agar jangan sampai nanti kita pemerintah tumpang tindih memberikan perizinan dan lain-lain itu tabrakan kayak model galian C dan lain-lain gitu kan. Jadi memang harus terkoordinasi dan kemudian harus ya tulus ya memang untuk menjaga Provinsi Banten ini terhindar dari bencana yang lebih berat. Kalau menurut Bapak, kesiapsiagaan Pemda dalam menangani bencana apakah dinilai sudah baik atau memang masih banyak kurangnya tuh Pak? Ya itu tadi kita bahas panjang tadi ya, sebenarnya kan kesimpulan itu artinya secara kesimpulannya ya kita belum optimal. Kita belum optimal, kemudian sosialisasinya juga belum maksimal, sehingga warga udah tahu gitu di situ wilayah bencana, tapi ya mereka masih tetap tinggal di sana karena pemerintah tidak bisa atau belum memberikan solusi atau alternatif lain kepada masyarakat. Ya kita bisa lihat dari contoh waktu tsunami. Waktu tsunami itu hotel-hotel itu kan dekat pinggir pantai ya. Iya benar Pak. Padahal sangat dekat. Padahal sudah ada aturan kan. Membangun hotel itu kan nggak boleh di situ. Ada aturannya ya kan. Ada aturannya harus sekian ratus meter. Nah itu yang kita ya masih masih abai ya memberikan izin itu. Nah maksud saya sekarang masukan saya kepada pemerintah ya harus betul-betul tegas, kemudian harus betul-betul komit gitu dalam menyelenggarakan semua aturan yang ada untuk kita biar bisa terhindar dari bencana. Jadi ya wisata memang harus kita support, tapi saat izin mendirikan bangunannya diberikan ke pinggir pantai itu kan salah satu sudah melanggar aturan gitu. Oke, untuk yang terakhir nih ya Pak ya, sebelum kita tutup, statement Bapak tentang mitigasi bencana seperti apa Pak? Sebagai wakil rakyat tentunya ya. Kalau kami itu kan fungsinya 3 ya. Fungsi legislasi, kemudian sudah kami lakukan terkait mitigasi bencana itu dengan menetapkan Perda Nomor 1 Tahun 2015. Kemudian fungsi penganggaran, kami siap mensupport pemerintah Provinsi Banten, dan ini menjadi pelajaran kita semua bahwa anggaran untuk penanggulangan bencana itu harus sudah disiapkan sesuai dengan harus maksimal karena sudah terbukti beberapa kali kita mengalami musibah bencana. Dan ketiga, fungsi pengawasan akan kami maksimalkan untuk mengawasi kerja kinerja pemerintah khususnya dalam menanggulangi mitigasi bencana. Himbauan kami ya pada seluruh stakeholder, kita sudah punya aturannya, tinggal kita sama-sama menjalankannya sebaik-baiknya dan saling mengingatkan dan saling mengawasi agar bencana yang terjadi selama ini secara berturut-turut di Provinsi Banten bisa diminimalisir dampaknya gitu loh. Kalau bencana itu kan kalau sudah datang kan harus dihadapi. Nah saat dihadapi kita nggak boleh panik, kita nggak boleh gagap, koordinasinya harus maksimal karena amanat daripada perda tersebut jelas ya, penyelenggaraan harus terencana, terus kemudian terkonsolidasi dan kemudian sifatnya menyeluruh. Demikian. Luar biasa perbincangan kita pada hari ini soal mitigasi bencana alam. Semoga Banten baik-baik aja ya. Harus baik-baik. Kita harus optimis Banten baik-baik ya. Ya kemudian kita kurangin dosa juga gitu kan. Biar kita nggak gitu ya. Kurangin dosa. Oke teman-teman semuanya, mungkin cukup sekian perbincangan kita pada hari ini soal mitigasi bencana. Oke, kita pamit dulu ya Pak. Saya Amel Dharma dalam program SOS pamit undur diri. Sampai jumpa.